Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Amani Yasir Arafa dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dari jurusan Pendidikan Matematika. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar psikologi yang terbagi atas 3. Saya Din Memun Salsabila. Yang pertama, definisi psikologi. Saya Epi Duyanti Putri. Yang kedua, ciri-ciri psikologi. Dan yang terakhir adalah sejarah psikologi. Selamat menyaksikan. Psikologi dari bahasa Yunani kuno atau psyche sama dengan jiwa dan logos. Dalam arti bebas, psikologi adalah ilmu yang mempelajari jiwa atau mental. Psikologi itu tidak mempelajari jiwa atau mental secara langsung karena psikologi itu bersifat abstrak. Tetapi psikologi membatasi pada manifestasi dan ekspresi dari jiwa atau mental, yakni berupa tingkah laku dan proses atau kegiatannya. Sehingga psikologi dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku dan proses mental. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa psikologi sebagai studi ilmiah mengenai proses perilaku dan proses-proses mental. Psikologi merupakan salah satu bagian dari ilmu perilaku dan ilmu sosial. Psikologi bersifat praktis, di mana psikologi membahas isu-isu yang muncul setiap waktu. Isu yang berkembang dimulai dari pertanyaan sosial, seperti bagaimana penanganan bagi orang yang mengalami lemah mental, hingga pertanyaan pribadi, seperti bagaimana cara kita untuk melakukan kontrol diri atau self-control. Ilmiah psikologi. Psikologi sebagai ilmu pengetahuan, walaupun sejak dulu telah terdapat pemikiran tentang ilmu yang mempelajari manusia bersamaan dengan adanya pemikiran tentang ilmu yang mempelajari alam. Akan tetapi, karena kerumitan dan kedinamisan manusia untuk dipahami, maka psikologi baru tercipta sebagai ilmu sejak akhir tahun 1800-an, yaitu ketika Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium psikologi pertama di dunia. Laboratorium Wundt pada tahun 1879, Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium psikologi pertama di Universitas Leipzig, Jerman. Ditandai dengan berdirinya laboratorium ini, Wundt mengokohkan psikologi sebagai bidang studi eksperimental yang mandiri meskipun metode ilmiah untuk lebih memahami manusia belum terlalu memadai. Dengan berdirinya laboratorium ini, maka lengkaplah syarat untuk menjadikan psikologi sebagai ilmu pengetahuan. Dengan demikian, tahun berdirinya laboratorium Wundt diakui pula sebagai tanggal berdirinya psikologi sebagai ilmu pengetahuan. Syarat psikologi sebagai ilmu pengetahuan. Agar psikologi dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan, maka psikologi harus mengikuti tahap-tahap persyaratan sebagai ilmu pengetahuan. Berikut adalah pemenuhan syarat-syarat psikologi sebagai ilmu pengetahuan. Yang pertama, psikologi bersifat empiris. Yang kedua, psikologi harus sistematis. Yang ketiga, psikologis harus mampu melakukan pengukuran. Yang keempat, psikologis harus memiliki fakta ilmiah. Yang kelima, psikologi harus memiliki definisi umum. Adapun objek psikologi. Psikologi secara umum mempelajari gejala-gejala kejiwaan manusia yang berkaitan dengan pemikiran, perasaan, kehendak. Gejala tersebut secara umum memiliki ciri-ciri yang hampir sama pada diri manusia dewasa, normal, dan beradab. Dengan demikian, ketiga gejala pokok tersebut dapat diamati melalui sikap dan perilaku manusia. Namun terkadang ada di antara pernyataan dalam aktivitas yang tampak itu merupakan gejala campuran, sehingga para ahli psikologi menambahnya hingga menjadi 4 gejala jiwa utama yang dipelajari psikologi, yaitu pikiran, perasaan, kehendak, dan gejala campuran. Adapun yang termasuk gejala campuran ini seperti inteligensi, kelelahan, maupun sugesti. Adapun objek kajian psikologi ada 3. Pertama, normal, kedua abnormal, dan ketiga sakit. Menurut Alex Sobor, objek psikologi dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama objek material adalah sesuatu yang dibahas, dipelajari, atau diselidiki, atau suatu unsur yang ditentukan atau sesuatu yang dijadikan sasaran pemikiran. Objek material mencakup apa saja.
baik hal-hal konkret, kerohanian, nilai-nilai, ide-ide. Objeknya yaitu manusia. Yang kedua, objek formal. Objek formal adalah cara memandang, cara meninjau yang dilakukan oleh seorang peneliti terhadap objek materialnya serta prinsip-prinsip yang digunakannya. Objek formal juga digunakan sebagai pembeda ilmu yang satu dengan ilmu yang lain, psikologi, antropologi, sosiologi, dan lain-lain. Objeknya yaitu dari segi tingkah laku manusia. Objek tersebut bersifat empiris atau nyata yang dapat diobservasi untuk memoridiksi, menggambarkan sesuatu yang dilihat. Caranya, melihat gerak-gerik seseorang, bagaimana ia melakukan sesuatu dan melihat dari matanya. Adapun metodologi psikologi, beberapa metodologi dalam psikologi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, metodologi eksperimental. Cara ini dilakukan biasanya di dalam laboratorium dengan mengadakan berbagai eksperimen. Yang kedua, observasi ilmiah. Pada pengamatan ilmiah, sesuatu hal pada situasi-situasi yang ditimbulkan tidak dengan sengaja, melainkan dengan proses ilmiah dan secara spontan. Yang ketiga, sejarah kehidupan atau metode biografi. Dalam metode ini, orang menguraikan tentang keadaan, sikap atau sifat lain mengenai orang lain yang bersangkutan. Pada metode ini di samping mempunyai keuntungan juga mempunyai kelemahan, yaitu tidak jarang metode ini bersifat subjektif. Sejarah kehidupan dapat disusun melalui dua cara, yaitu pembuatan buku harian dan rekonstruksi biografi. Yang keempat, wawancara. Wawancara merupakan tanya jawab si pemeriksa dan orang yang diperiksa. Yang kelima, angkat. Angkat merupakan wawancara dalam bentuk tertulis. Dan yang keenam, pemeriksaan psikologi. Dalam bahasa populernya, pemeriksaan psikologi disebut juga dengan psikodiagnostik atau asesmen psikologi. Metode ini menggunakan alat-alat psikotes tertentu yang hanya dapat digunakan oleh para ahli yang benar-benar sudah terlatih. Dan yang ketiga adalah sejarah psikologi. Psikologi diakui sebagai ilmu mandiri pada akhir abad ke-19. Selama 2 abad sebelumnya, berbagai model dikembangkan mengenai apa yang semestinya menjadi subjek studi psikologi dan bagaimana studi tersebut dilakukan. Secara spesifik, selama abad ke-17 dan abad ke-18, berbagai model psikologi saling bersaing untuk mendominasi yang lain. Para psikologi banyak bekerja di situasi terapan yang berbeda-beda dan memiliki berbagai macam peran. Bahkan dalam lingkungan akademi, psikologi kontemporer cukup sulit didefinisikan. Penelitian dan pengajaran psikologi dilakukan di Departemen Psikologi, Ilmu Kognitif, Manajemen Organisasi dan Hubungan Sosial. Psikologi tampaknya berkembang menuju diversifikasi yang lebih besar daripada menuju suatu kesatuan. Seperti telah diuraikan pada bagian pendahuluan bahwa psikologi merupakan studi ilmiah yang mengkaji perilaku manusia. Telah merupakan pendapat psikologis modern bahwa manusia bukan hanya makhluk biologis yang sama dengan makhluk hidup lainnya, tetapi juga mempunyai sifat-sifat tersendiri yang berbeda dari makhluk dunia lainnya. Dilihat dari sejarah, psikologi sudah berkembang sejak berabad-abad yang lalu, bahkan sebelum Masehi, zaman Yunani sampai sekarang. Ini dilihat dari sejarah bahwa psikologi yang dimaksud pembahasan tentang jiwa manusia. Bahkan dalam kitab setiap agama kita akan mendapati istilah psikologi jiwa. Sehingga sejarah psikologi bisa dilihat dari sudut ini. Sudut ini pula bahwa ilmu psikologi modern tidak bisa dipisahkan dengan sejarahnya di filsafat. Sebagai ahli bahwa psikologi berkembang dari ilmu filsafat yang memisahkan diri sebagai ilmu mandiri menurut asal katanya yang berasal dari Yunani. Psikologi dibagi menjadi 2 suku kata, yaitu psiks yang berarti jiwa dan logia yang artinya ilmu. Sehingga secara etimologi psikologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Dan dampak dari kekaburan arti itu sering menimbulkan berbagai pendapat mengenai definisi psikologi yang berbeda.
Banyak sarjana memberi definisinya sendiri yang disesuaikan dengan arah, minat, dan aliran masing-masing. Jadi jiwa tidak ada karena menurut Thales yang ada di alam ini adalah gejala alam, natural, fenomena, dan semua gejala alam berasal dari air. Sedangkan Anaximander berpendapat bahwa segala sesuatu dari aperion atau tidak terbatas, tak terbentuk dan tidak bisa mati, seperti konsep tentang Tuhan di masa munculnya nabi dan kitab suci. Filsuf lainnya adalah Anaximenes yang mempercayai bahwa jiwa itu ada dan berasal dari udara. Filsuf lain yang lebih konkret bahwa jiwa adalah Empedokles dan Hippocrates. Kesimpulan dari konsep dasar psikologi yaitu psikologi berasal dari perkataan Yunani atau psyche yang artinya jiwa dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Secara etimologi, psikologi artinya ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai macam-macam gejalanya, prosesnya maupun latar belakangnya. Psikologi mengalami sejarah perkembangan yang terus meningkat, dari statusnya sebagai bagian dari filsafat sampai menjadi ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri dengan kelengkapan-kelengkapannya yang berupa sistem, metode, serta objek studi ilmiah. Psikologi secara umum mempelajari gejala-gejala kejiwaan manusia yang berkaitan dengan pikiran atau kognisi atau perasaan, kehendak, dan gejala tersebut secara umum memiliki ciri-ciri yang hampir sama pada diri manusia dewasa, normal, dan beradab. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena manusia itu tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.